Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan lagi produk dari Viniq, yaitu sebuah proyektor biled dengan tipe P45. Di video sebelumnya saya sudah pernah ulas ya untuk proyektor biled dari Viniq ini dengan tipe P45. Dan kali ini adalah generasi terbaru dengan generasi keduanya, karena ya di video sebelum itu generasi pertama. Ini adalah generasi kedua. Untuk variannya dia flat atau cut off-nya rata di sini. Harganya tergolong cukup murah ya untuk sebuah proyektor biled dengan lensa 3 inci, kemudian power di low beam 50 watt, high beam di 60 watt, yaitu di 390.000 ya. Mirip sama yang Viniq P25 dan ini adalah versi besarnya, atau bisa dibilang kalau untuk hasilnya bisa sama, tapi ini versi yang lensa 3 inci. Kalau Viniq P25 lensa 2,5 inci. Tapi untuk lensa yang lebih besar itu biasanya lebih terang ya. Nanti kita coba lihat untuk luxnya dan bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor. Voltasenya DC 9-16 volt, kemudian power di low beam 50 watt untuk per pitch-nya, high beam di 60 watts, color temperatur di 6000 Kelvin, warna putih untuk semua kendaraan. Jadi untuk satu piece-nya itu di 390.000. Yang buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Sekarang kita coba lihat apa yang ditawarkan produk Viniq ini dengan proyektor biled tipe P45 generasi keduanya ya. Di dalam dusnya sudah ada satu pitch ya untuk proyektor biled Viniq P45, dan untuk pengemasannya sama seperti produk-produk Viniq untuk sebuah proyektor bilednya ya. Kelengkapannya di sini bisa dilihat ya, ada ring soket H4, HB3, HB4, dan ada karetnya. Tentu saja dia PNP ya pemasangannya. Kemudian untuk drivernya dia eksternal sama seperti Viniq P25 kemarin, dan ada informasinya generasi kedua ya. Kalau saya perhatikan dari desain dan bentuk drivernya sama seperti Viniq P25 ya. Tapi ya perlu diingat harganya sama. Jadi kalau kalian pengen yang versi lensa 2,5 inci ya, pilih yang Viniq P25, atau yang versi lensa 3 inci bisa pilih yang P45 ini ya. Di sini saya coba perhatikan dari desainnya masih mirip ya sama versi sebelumnya atau generasi pertama. Bokongan belakang masih bisa dilepas pasang, jadi bentuknya bisa lebih pendek. Drivernya eksternal, kemudian driver ke bilednya bisa dilepas pasang dengan konektor kabel yang sudah waterproof, ada 4 pin. Input kabelnya di driver ada 2 ya, merah yang positif low beam, hitam untuk negatif low beam. Kemudian untuk solenoid atau membuka high beamnya di sini ya kabelnya, yang warna hitam 2 seperti ini. Positif negatifnya bisa di random. Kipasnya di bagian bawah dengan ukuran 4 cm ya, grillnya masih model biasa. Lensanya 3 inci dengan lensa purple khas dari Viniq ya, selalu menghadirkan proyektor biled dengan lensa yang warna ungu ya. Kalau dari build quality-nya di sini standar ya untuk sebuah proyektor biled, tapi di harga 390.000 tentu saja ini sudah bagus ya menurut saya. Bolnya dia plastik, tapi pastinya plastik sudah tahan panas ya. Dari kualitas bolnya di sini kelihatan standar, tapi bedanya dari P45 generasi pertama dengan generasi kedua ini ada pada emitter chipsnya, kemudian powernya bisa lebih stabil. Sama halnya dengan P25 generasi kedua kemarin. Kita coba lihat dulu, ini bolnya saya lepas dulu ya. Nah sekarang kita coba lihat untuk emitter chipsnya ya, dia pakai yang 3570 tapi pakai 9 core ya. Jadi ada 9 titik LED nya di sini yang 3570, sama halnya dengan Viniq P25 kemarin. Jadi ini pengaruhnya pada hasil cahaya atau output cahayanya bisa lebih terang ya. Jadi perbedaan dari generasi pertama dan generasi kedua di chips emitternya. Kalau generasi pertama itu pakai 3570, ukurannya tetap sama. Namun untuk titik atau core-nya itu 6. Kalau yang terbaru atau generasi kedua ini sudah 9 core, atau titik core-nya itu ada 9. Jadi memungkinkan bisa lebih terang dan lebih padat ya cahayanya. Nah saya akan coba ukur untuk dimensinya ya. Kalau untuk dimensi sama halnya sama generasi pertama kemarin. Panjang dari ujung lensa ke ujung drat soketnya
di 15,8 cm panjang seluruhnya ya. Kemudian kalau dari dudukan soketnya ke ujung lensa itu di 12,8 cm ya. Kemudian tanpa bokong atau drat soket belakangnya, kalau kita lepas bokong belakangnya ini di 11,8 cm, dan untuk lebar seluruhnya itu di 10 cm. Tinggi seluruhnya di 7,5 cm. Untuk lensanya dia 3 inci per lens ya. Sekarang kita coba ukur untuk power pada proyektor biled Finic P45 ini yang katanya low beam di 50 watt, high beam di 60 watt. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa. Yang saya gunakan itu di 13,6 volt. Untuk Finic P45 ini bisa bekerja di tegangan 9 sampai 16 volt DC. Jadi di motor, di mobil yang pakai baterai aki 12 volt DC ini bisa digunakan. Kita coba lihat dulu power startnya di low beam ya. Oke, start awal yang saya dapatkan untuk di mode low beam 52 watt dan di mode high beam 65 watt. Jadi spesifikasi yang tertulis ini real ya, low beam 50 watt, high beam di 60 watt. Tapi dia sedikit lebih tinggi, yang saya dapatkan 52 watt untuk di low beam dan 65 watt di mode high beam. Yang saya suka pada Finic P45 atau proyektor biled dengan tipe P45 ini ya, karakter cahaya atau bentuk cahaya itu kapal seperti ini, dan ini padat ya di bagian tengah ini. Nanti lebih pastinya kita coba lihat di outdoor ya hasil terangnya. Powernya sudah di 51 watt, tadi startnya 52 watt ya di mode low beam. High beam di 64 watt, yang startnya tadi di 65 watt. Kipasnya di sini bunyinya kencang ya. Nanti kita coba ukur temperatur panasnya juga. Sekarang kita coba tunggu dulu beberapa menit hingga powernya stabil. Untuk low beam sekarang sudah 51 watt, high beam di 64 watt. Di sini saya sudah nyalakan selama 30 menit lebih. Power stabil yang saya dapatkan di angka 50 watt. Tetap stabil di angka segini. Jadi startnya tadi 52, stabilnya di angka 50 watt. Dan ini tergolong stabil ya untuk proyektor biled Finic P45 ini. Untuk di mode high beamnya 63 watt, yang startnya 65 watt tadi ya. Mode low beam di 50 watt, yang startnya tadi 52 watt. Jadi untuk proyektor biled Finic P45 ini stabil, sama halnya dengan Finic P25 kemarin. Kita coba ukur untuk temperatur panasnya. Oke, di 50-an derajat Celcius ya. 55, 57. Sedikit lebih dingin dari P25 karena bodinya dia lebih besar ya. Powernya tetap sama tapi bodinya besar. 57 derajat Celcius ya. Ini saya sudah nyalakan selama setengah jam lebih ya. Untuk di bagian ballnya dia nggak panas ya, hanya 30-an derajat Celcius di bagian ballnya. Mentok-mentoknya di body bilednya yang saya dapatkan panas tertinggi ya, itu di 57 derajat Celcius. Untuk di body bilednya ya, kita coba di drivernya. Untuk di driver 50-an derajat Celcius, 54, 55. Oke, jadi mentoknya di angka 55 derajat Celcius di body drivernya dan 57 derajat Celcius di body bilednya. Tentu saja untuk panas segitu bagus ya, karena di bawah 60 derajat Celcius. Kalau kita bandingkan sama Finic P25, untuk temperatur panas di body biled kemarin saya dapat di angka 60 derajat Celcius dan di driver 59 derajat Celcius. Di sini kalau untuk powernya terlihat sama, tapi mengingat dari Finic P45 ini bodinya lebih besar, jadi untuk material heatsink pendinginan jadi bisa lebih besar lagi. Juga untuk kipasnya kelihatan lebih besar sedikit lah untuk kipas pada Finic P45 ini. Setelah saya hitung untuk power pada proyektor biled Finic P45 lensa 3 inci, powernya stabil ya. Startnya 52 watt, stabil di 50 watt ya. Untuk di high beam start 65,
stabil di 63 watt, jadi powernya stabil. Penyerapan panas juga bagus di sini, di 57 derajat Celcius di bodi billetnya dan 55 derajat Celcius di bodi drivernya. Jadi untuk penyerapan panas bagus. Kalau dari build quality yang didapat di sini di harga 390.000 ya pada saat pengambilan video ini, tergolong bagus ya, walaupun standar, tapi mengingat dari segi harga ini sudah bagus sih. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana hasil lux pada proyektor billet Finic P45 ini, dan kita coba lihat hasil cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini. Kita coba lihat hasil dari proyektor billet Finic P45 lensa 3 inci per lensnya. Oke, hasil dari proyektor billet Finic P45 generasi keduanya seperti ini ya. Untuk karakter cahayanya masih mirip sama Finic P45 generasi pertama kemarin dengan bentuk seperti ini, dan cut off yang tajam juga rapi meskipun sedikit agak melengkung ya. Nah, kalian perhatikan sedikit agak melengkung, tapi pada saat penggunaannya cut off yang lengkung seperti ini nggak ada bermasalah, tetap oke pada saat digunakan di jalannya. Cut off-nya tajam dan rapi ya, dan di bagian tengah ini padat sekali nih. Mode high beam-nya dia standar ya bukannya, tinggi dan lebar standar, nggak terlalu lebar juga nggak terlalu tinggi ya. Ini bisa kalian perhatikan karakter saya masih mirip sama P45 generasi pertama kemarin. Tapi jujur saja untuk hasil terangnya ini lebih terang sih. Karena saya pernah pakai Finic P45 ini beberapa bulan, juga saya pernah pasang di beberapa mobil ya. Untuk Finic P45 generasi pertama kemarin, ini generasi kedua baru saya coba ya, dan generasi kedua ini dia lebih terang, lebarnya bagus, lebar, dan high beamnya juga padat ya di bagian high beamnya, meskipun untuk bukaannya dia nggak terlalu lebar-lebar sekali. Rata cahayanya ini tentu saja rata ya, rapi dan rata nih. Kita coba ukur luxnya berapa. Seperti biasa jarak 5 meter dari dinding di sana ke proyektor billet ini, dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama kita coba di mode low beam-nya. Di sini bisa diperhatikan cut off-nya ini rapi, tajam dan rapi. Kita coba ke cahaya bagian titik-titiknya ya. Oh, luar biasa, 1500 lux. Dari 1000-an lux ya, sampai 1500 lux cahaya bagian tepinya. Untuk di bagian bawahnya 500 sampai di 700. Kita coba ke atas, ke titik fokusnya 2000, 3000, 4000, 5000, 5700. Oke, 5700 lux ya. Ini jauh ya, dari generasi pertama ke generasi kedua ini jumlah luxnya ini jauh lebih tinggi, sampai 5800 ya. Jadi ada angka dapat 5800. Kita coba cari ke pengukuran maksimalnya ya. Oke, 5900, luar biasa, hampir 6000 lux. Kalau yang versi laser itu saya nggak nemu lagi ya, Finic P45 versi laser, karena yang Finic P45 ini ada yang versi laser juga, luxnya itu tinggi ya, sampai 6000 lux. Tapi harganya juga tinggi ya. Maksimal yang saya dapatkan untuk proyektor billet Finic P45 ini generasi keduanya di mode low beam itu di 5901 lux. Luar biasa, ini tinggi sekali, dan dia lebih tinggi dari Finic P25 ya, walaupun powernya sama karena dia lensanya lebih besar ya, otomatis untuk penyebaran cahaya juga lebih padat. Kita coba di mode high beam ya. Sekarang sudah di posisi mode high beam. Perlu diingat untuk proyektor billet ini menggunakan single reflektor dan single emitter LED ya. Jadi jangan samakan dengan double reflektor dan double LED ya. Ini single ya. Single saja bisa hampir mencapai 6000 lux. Kita coba di mode high beam ya. Oke. Mencapai 6000 lux ya. 6000 lux untuk di mode high beam, 6100, luar biasa ya, ini tinggi. Power di 50-an watt ya, stabilnya mencapai 6100 lux yang menggunakan single reflektor dan single emitter LED ya.
Maksimal saya dapatkan untuk proyektor biled Phoenix P45 generasi keduanya ini di mode high beam 6131 lux, luar biasa tinggi sekali. 5900 di mode low beam dan 6100 di mode high beamnya. Naiknya itu sekitar 200an lux ya. Jelas saja itu peningkatan yang cukup signifikan ya untuk hasil lux yang didapat. Sekarang kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari proyektor biled Phoenix P45 generasi keduanya yang sudah saya sorot ke jalan seperti ini, bisa kalian perhatikan ini rapi sekali loh. Yang saya rasakan pada proyektor biled ini hasilnya itu benar-benar rapi ya. Untuk cahaya itu benar-benar merata, cut off-nya tajam. Meskipun tadi kalau kita perhatikan disorot ke dinding dia sedikit melengkung ya cut off-nya. Tapi kalau sudah disorot ke jalan seperti ini ya terasa lurus-lurus saja ya. Jauh sorotannya bisa kalian perhatikan sampai ke ujung jalan sana dengan terang sekali ya. Jauh ya sorotannya. Bentuknya itu kapal seperti ini ya. Ini bentuk karakter sebuah proyektor biled yang sangat saya suka ya. High beamnya dia memang nggak terlalu lebar dan nggak terlalu tinggi, tapi sudah terasa cukup ya. Kalau satu pitch ya memang dia agak sempit, tapi terasa cukup. Kalau dua pitch bisa kita buat lebih lebar ya. Dan jauh sorotannya tentu saja luar biasa ini, mencapai 6100 lux di mode high beamnya. Coba kalian perhatikan ya jauh sorotan di mode high beam. Untuk proyektor biled ini posisinya 60 cm dari tanah ya saya buat. Ini bisa kalian lihat ya, luar biasa ya. Proyektor biled Phoenix P45 ini salah satu proyektor biled dengan lensa 3 inci yang rekom sih menurut saya. Apalagi harganya sudah murah ya. Kemarin waktu keluar itu di 500 ribuan ya. Sekarang sudah di 300 ribuan, apalagi dengan harga segitu worth it ya untuk hasilnya. Saya pernah pakai biled ini beberapa bulan dan pernah pasang biled ini di beberapa mobil. Kita coba mendekat di cahayanya ya. Ini bisa kalian perhatikan. Kalau kalian ada yang bertanya bagusan Phoenix P25 atau Phoenix P45 ini kalau mau pakai, sebenarnya itu tergantung kebutuhannya. Kalau kalian ingin pasangnya 3 inci ya bagus P45 ini. Tapi kan mobil atau motor ya nggak semua lensa 3 inci bisa dipasang ya. Hanya bisa lensa 2,5 inci, bagusnya pakai Phoenix P25. Tapi kalau bisa pakai yang 3 inci, P45 generasi kedua ini bagus. Ini bisa kalian perhatikan ya. Kita coba di mode high beamnya. Nah, jauh sorotan di mode high beam ini bisa kalian lihat sampai ke ujung jalan sana. Di bagian tengah ini padat. Di sini padat sekali loh. Rapi ya cahayanya. Saya ingin cerita sedikit ya di sini ya, karena di kolom komentar ada yang bilang penggunaan Phoenix P45 beberapa lama itu terasa redup ya, atau cahayanya itu redup. Namun bukan Phoenix P45 juga yang saya dengar ya, ada beberapa biled juga. Tapi perlu diketahui juga ya, karena mata kita menyesuaikan. Pada saat kita menggunakan biled pertama kali, pasti ya terasa terang ya. Dari penggantian halogen standar atau lampu standar mobil ke biled pasti terang. Namun lama-lama nanti bisa terasa redup karena penyesuaian mata kita dengan terang sebuah proyektor biled itu akan terasa redup rasanya ya, karena sudah terbiasa ya untuk terangnya. Makanya bukan bilednya yang redup, tapi mata kita yang sudah menyesuaikan terang dari proyektor biled itu sendiri. Ada juga yang memang redup dari proyektor bilednya, itu bukan dari proyektor biled itu sendiri. Kebanyakan itu dari instalasi pemasangannya ya. Jadi perlu dipahami dulu redupnya itu di bagian mana, apakah redup di penyesuaian mata kita atau redup karena instalasinya. Karena saya pernah pakai biled Phoenix P45 ini beberapa bulan dan saya juga pasang di beberapa mobil, sudah saya cek itu nggak ada masalah sebenarnya. Namun itu yang generasi pertama kemarin ya. Sekarang kita balik lagi ke hasil biled P45 generasi kedua yang ini. Ini adalah salah satu proyektor biled yang worth it sih. Harganya hanya di 300 ribuan, nggak sampai 400 ribuan dengan hasil terang seperti ini. Pastinya sangat worth it loh. Rekomendasi sekali dan salah satu proyektor biled yang rekom dengan lensa 3 inci, harganya murah meriah. Pada video selanjutnya mungkin saya akan coba test drive untuk proyektor biled Phoenix P45 ini.
Harganya di 390.000 ya untuk satu pitnya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Mungkin begitu saja video sekali ini tentang review proyektor biled Phoenix P45 generasi keduanya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Creative, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.